wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru yang ada di ruangan ini, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam acara kegiatan yaitu diseminasi hasil belajar budaya positif. Sebelum memulai acara, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk selanjutnya langsung saja kita melaksanakan kegiatan diseminasi hasil belajar budaya positif siswa yang akan dibawakan oleh Ibu Pina. Silakan. Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri mutawakkil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu guru yang saya hormati serta murid-murid yang saya banggakan, pada hari ini terima kasih saya bisa memperkenalkan satu metode yang disampaikan dalam kegiatan guru penggerak. Yang pertama-tama kita ucapkan terima kasih alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga hari ini kita bisa belajar satu pengetahuan yang mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita semua. Shalawat dan salam diiringi untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan rahmatnya kita mendapat syafaat dari beliau sampai di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak ini nggak ada nih, ada satu. Ayo, terima kasih ya ibu-ibu yang sudah berkenan hadir dalam acara ini. Sebelumnya kita istriin dulu ya, biar semangat. Ayo, berdiri Bu, biar semangat ya. Kan siang-siang emang ya. Biasanya kemudian mana speaking nih? Ya, speaking yang tangan di atas, digoyang-goyang gitu ya. Ya, Musiknya mana tuh guru? oh iya ya. Udah bisa. Oh musik ya. Masalah tangan digoyang-goyang, peganglah bahu, tangan digoyang-goyang. Peganglah pinggang, tangan digoyang-goyang. Awas jangan kena meja atau tutup paling badannya nyentuh. Geser Bu, geser. Ya, kita speaking ya, sebentar ya. Kemudian geser. Nah, keluar bangku. Yuk, sekali lagi ya. Tangan digoyang-goyang, peganglah bahu, tangan digoyang-goyang, peganglah pinggang. Tangan digoyang-goyang, peganglah lutut, digoyang-goyang. Seru ya. Terima kasih Ibu, lupa semuanya. Masalah. Lupakan dulu ya Bu ya, kantongin dulu. Ibu-ibu yang berbahagia, kali ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya dapat dalam kegiatan guru penggerak. Judulnya adalah budaya positif. Budaya positif ini berkaitan dengan yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah mungkin ibu-ibu ini kan ada wali muridnya, alhamdulillah menjadi paham. Ada kegiatan di sekolah, kenapa sih banyak ada kegiatan praktek, harus ini, harus itu. Memang dalam IKM itu ada kurikulum yang harus disampaikan, yang harus merubah pola pikir anak-anak menjadi yang lebih baik. Kemudian yang kedua saya kenalkan adalah disiplin positif. Ya biasanya dari disiplin ini kita keras dalam menentukan kalimat disiplin. Sebetulnya tidak juga. Nah, kedua nilai-nilai kebajikan dan yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Nanti akan saya sampaikan satu persatu. Motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kelima posisi kontrol guru. Yang ketujuh adalah keyakinan kelas dan yang kedelapan segitiga restitusi. Yang semuanya nggak bisa. Ya, lihat dulu sebentar kita baru lompat ya. Stimulus respon itu apa sih? Ketika kita mendapat rangsangan, misalnya gini, kalau lapar otomatis kita makan.
Haus langsung minum. Perutnya mulus langsung ke kamar mandi. Mata ngantuk langsung naik ke tempat tidur. Nah itu namanya stimulus respon. Karena si pencuri itu pasti punya alasan. Alasannya apa? Entah keluarganya lapar, tidak makan, tidak ada pekerjaan yang lain. Yang paling dia bisa lakukan adalah mencuri. Jadi hal itu dibenarkan. Sebetulnya dalam teori hukum tidak bisa, gitu ya. Nah kita juga melihat anak di kondisinya Bu ya. Realita ketika di kelas kita melihat berbagai macam ragam anak. Ada yang dari latar belakang keluarga yang orang tuanya lumpuh. Ini ngumpulin sifat-sifat universal itu apa saja? Peduli, kemudian terus terangan. Nah kadang-kadang anak tidak jujur ya. Ini keterangan. Terus apa lagi Bu? Kebersihan. Lanjut. Komitmen. Nah ini. Jadi apa lagi? Belas kasih, percaya diri, bertujuan, tanggung jawab, gotong royong, kemudian rajin, ya, keberanian, kerukunan, kreatif, semangat dan lain-lain. Yang ini semua merupakan nilai-nilai kebajikan. Tapi dalam profil Pancasila, nah kita dikenalkan anak-anak udah suka nyanyi Bu ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, dari 6 profil pelajar Pancasila ini Ibu harus bisa nih ya. Kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, diantaranya apa ya? Sandang, pangan, papan, keamanan, dan kesehatan. Nah, ini wajib dipenuhi. Kalau tidak, salah satunya pasti ada hal yang tidak baik. Kemudian yang kedua, merasa diterima atau love and belonging. Ya. Nah, ini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama. Harus ya Bu ya, harus punya kesenangan. Nah, boleh dibutuhkan kadang-kadang ada pintai, saya mau salon, silakan. Ya. Terus apa lagi? Saya mau jalan-jalan shopping, jadi kalau saya mah mintainya pasar baru Bu, ternyata sayuran. Itu udah mintain banget Bu. Ya, apalagi ya? Atau ada saya mau beli bedak, nah itu udah mintain juga. Nah itu ya, harus menyiapkan diri kita tuh jangan semuanya fokus sama kerjaan. Nah kemudian yang kelima, kebutuhan akan kekuasaan atau power. Nah ini biasanya ada harga diri, keinginan untuk dianggap menjadi pemimpin. Salah satunya. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi ini adalah terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Biasanya murid tetap dibuat tidak nyaman dengan konsep ini. Nah, sikap guru juga selalu memonitor murid. Ini ya, ciri-ciri dari konsekuensi. Dan yang terakhir ada namanya restitusi. Nah, untuk guru-guru saat ini kita mendapat pencerahan bahwa menangani siswa itu dengan cara restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, proses ini harus kolaboratif ya Bu, antara orang tua murid, guru dan pihak sekolah. Selanjutnya Bu ya. Baik Bapak Ibu, di sini ada 5 model guru, 5 manajer. Kira-kira menurut Bu Guru, dari 5 model posisi kontrol sebagai guru, apa yang paling bagus? Boleh, silakan. Saya tidak bisa lihat satu yang bisa, karena posisi kontrol guru sebagai pemangku, pembuat rasa besar, teman-teman yang ini adalah salah satu merupakan satu kesatuan yang saling dikaitkan. Tapi kalau menurut saya, ya saya setuju kalau guru sebagai teman dan manajer. Posisi sebagai manajer kita ibaratnya sebagai pendidik, sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Tetapi di samping itu kita juga bisa menjadi teman, tempat curhat mereka, tempat mereka mengadu. Jadi menurut saya setuju dengan teman dan manajer. Dengan apa buat Bu Heni? Ya, terima kasih Bu Heni atas sarannya. Sama seperti jadi mungkin dulu suatu saat bagi bermain bisa
Boleh pengurus, teman, dan manajer. Kalau kemudian bagaimana pendapatnya? Oh ya, Bu Leni silakan secara internal. Ya, selanjutnya refleksi dan kesimpulan. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesi dan sosial yang baik, di mana guru mampu memposisikan dirinya dalam posisi kontrol. Saat ini bagaimana perjalanan diri sebagai makmum atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, mereka bertanggung jawab menurut hukum standar nasional pendidikan. Nah, pada sesi ini saya berikan tanya jawab ya Bu ya. Terima kasih dari saya penyampaiannya. Ya, boleh bisa pertanyaannya gini, bagaimana cara handle anak-anak yang sekiranya memiliki perilaku yang luar biasa? Gitu. Misalkan dia kasih tahu dengan lembut masih belum bisa, kan sekarang nggak mungkin ya kita bikin kekerasan. Menurut Ibu sebagai salah satu dari CGP, bagaimana sih caranya untuk menghandle anak-anak yang tersebut? Terima kasih. Baik, sangat menarik ya Bapak Ibu. Pertanyaan itu memang sering kita hadapi. Tidak usah dengan siswa yang satu kelas itu banyak dibilangnya. Ketika di rumah pun kita berhadapan dengan anak satu karakter dengan anak yang lain berbeda. Ya, nah ini konsekuensinya kita adalah menghadapi siswa seperti itu bagaimana? Yang pertama tadi adalah memvalidasi tindakan, ya, menstabilkan identitas. Jadi kita ajak ngobrol, kita posisikan diri kita itu jangan seperti penghukum. Kalau anak yang sudah keras, kita keraskan lagi, yang ada dia bakalan keluar. Tidak mau, kita suruh apa juga bakalan mau. Nah, kita posisikan diri kita sebagai teman. Kadang-kadang malu sebentar, besoknya biar itu cintai. Kadang-kadang gitu kan di rumah. Nah, kita sudah berusaha, sudah sebagai pemantau. Nah, kembali lagi, memang setelah saya perhatikan beberapa kali, alhamdulillah kelas kuliah terutama ya, ini ada siswa yang super aktif. Nah, ada siswa kita kalau masalah 5 orang ya. Mereka di kelas mengenal tentang rukun Islam. Kita ajak bermain, yang berkaitan dengan materi kita ajak saat itu. Yang pertama nyanyi rukun Islam dengan lagu balon cukmannya. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat dan zakat. Sampai anak hafal, kemudian sudah itu, ayo sekarang buat kelompok permainan tadi. Nah, itu jadi beberapa kali kita ngajak anak bermain dulu. Nah, ternyata tadi anak yang seperti itu kita lihat dulu ya. Sebetulnya apa sih yang kurang dari anak tadi? Ada sesuatu yang dibutuhkan apa sih ya? Nah, apakah mereka membutuhkan rasa penguasaan? Coba anak itu ditunjuk jadi kakek. Akhirnya dia menyadari kalau saya dipercayai sama bu guru. Atau berikan ribut apabila mereka sudah berhasil dalam satu jawaban. Ya, pokoknya jangan sampai kita keras, jangan digunakan tadi sebagai apa? Penghukum rasa bersalah. Kemudian sebagai penghukum, nah itu diwakilkan boleh kita menggunakan. Ada namanya teori yang tadi yang nomor 4 yaitu sebagai kontrol. Ya, kadang-kadang kita melihat ketika ujian kita kan tidak membantu siswa ya, kayak kontrol ya. Nah, jadi emang ada yang kurang kali Bu ya. Besok speakingnya lebih menarik lagi Bu ya. Semangat buat anak-anak 1 berkelas 2. Ketika menangani anak katanya pusing. Nah, saya baru masuk aja. Assalamualaikum. Anak-anak langsung takut ngomong. Baik Bapak Ibu, Bapaknya nggak ada kawannya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Sudah ya, berhubung waktu juga yang memisahkan kita. Ya. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada guna menanya ya? Enggak.